Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ala hadatin malik hadal kitab syarah amtul syarah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Saudara sekalian, sebelum saya membacakan ini ada yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kemarin saya mau al-Hasaniyah, al-Wasil Maktuliyah yang tengah, kemudian yang pinggir itu adalah al-Bayan Mustafa fi Wasiatul Mustafa, atau yang dikenal sebagai Wasiatul Mustafa. Cuman kemarin diskusi sampai Hidayatullah kayaknya Wasiatul Mustafanya saja yang sedikit. Nanti untuk Minahus Saniyahnya kita lanjutkan di kegiatan yang lain. Jadi kalau Al-Minahus Saniyah itu ada berapa? 15 ya. Ada 15 judul kayaknya dari depan sampai belakang. 16 judul. Kalau yang Wasiatul Mustafa lebih banyak judulnya, cuman judulnya lebih sedikit. Sedikit pembahasannya. Jadi ini yang saya baca nanti Wasiatul Mustafa, wasiat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah. Kitab ini dikarang oleh Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau adalah ulama Mesir yang hidup di abad ke-10 11 Hijriah. Jadi akhir abad 10 masuk ke abad 11. Beliau masih murid dari Imam Zakaria Al-Ansari. Dan Imam Sya'rani ini bukan Syiah ya, karena biasanya kalau membahas tentang Imam Ali atau Sayyidina Ali itu diidentifikasi sebagai Syiah. Tetapi kalau saya baca di sejarahnya, beliau orang Sunni yang beliau adalah di bawah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini bukan karena Syiah, tapi karena memang Imam Sya'rani itu tertarik dengan hadis-hadis yang disampaikan langsung kepada Sayyidina Ali. Maka baik di Wasiatul Mustafa maupun di Al-Minahus Saniyah ini semuanya hadis-hadis yang disampaikan langsung kepada Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah. Ya, saya sampaikan tadi kenapa antara Sunni dan Syiah, karena ya kita di kalangan Nahdliyin sesungguhnya adil. Meskipun ya ada yang mengatakan NU itu lebih dekat ke Syiah. Ketika menyampaikan Sayyidina Ali, kita menggunakan Karramallahu Wajhah. Kalau yang lainnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, ya tidak. Memang ada kekhususan dari Sayyidina Ali. Begitu juga saya kira banyak kajian-kajian yang lebih dekat ya menghargai dzurriyyah Nabi. Bukan berarti kita mengkultuskan dzurriyyah Nabi. Kalau di Syiah itu kan mengkultuskan dzurriyyah Nabi, sehingga pasca Nabi itu tidak ada pemimpin selain Sayyidina Ali. Maka menurut Syiah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah para perampok kekuasaan Sayyidina Ali. Tetapi kalau kita khususnya di kalangan Nahdliyin, kita bukan mengkultuskan Sayyidina Ali, tetapi kita menghormati dzurriyyah Nabi. Termasuk sampai sekarang kitab-kitab yang banyak dikaji oleh kita di kalangan pesantren, ya kitab-kitab yang saya kira lebih independen ke mazhab Sunni. Kita kalau bicara masalah sejarah Sunni Syiah, saya kira menarik. Tetapi dalam konteks kita di Indonesia, yang paling utama adalah tentang hukum Islam.
Kalau kita hukum Islam berarti kita lebih banyak ke mazhab Sunni, yakni ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kemudian ada mazhab kelima, itu adalah mazhab Syiah. Kalau panjenengan pernah itu al-fiqhu ala mazhabil arba'ah, kemudian ada al-fiqh ala mazhabil khamsah. Yang kelima itu adalah mazhab Syiah. Tapi kayaknya tidak banyak dipakai oleh kita-kita di Indonesia. Di Bahsul Masail meskipun tidak banyak dipakai, tetapi kalau al-fiqh ala mazhabil arba'ah itu masih dipakai, masih diapresiasi. Karena kalau Bahsul Masail kan lebih banyak ke mazhab-mazhab Syafi'iyah, kitab-kitab Syafi'iyah. Meskipun kadang kita tidak pernah belajar kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Nggak tahu kalau di kajian atau di TBS Al-Um pernah di ngaji nggak? Al-Um atau atau Ar-Risalah? Ar-Risalah pernah? Bahsul Masail. Bahsul Masail. Tapi kalau ngaji itu tidak ya Ar-Risalah. Mestinya kalau kita belajar Al-Risalah itu kita tahu tentang betapa apa yang disampaikan Imam Syafi'i itu adalah betul-betul jadi moderat untuk di kalangan kita. Ya kalau enggak ya nanti beli bukunya Ar-Risalah, nanti baca sendiri. Panjenengan kan sudah bisa baca. Karena kalau kita mengaku mazhab Syafi'i nggak pernah kenalan dengan Ar-Risalah, kayaknya kok tidak. Saya juga belum pernah ngaji secara langsung, belum pernah pasaran di Oke Hadur di Mangkang, tetapi itu malam jam 11 kayaknya saya waktu mahasiswa semester berapa ya, 4 atau 5 itu kalau pasaran jam 11 itu sampai jam 1 biasanya hanya satu baris, nanti selesai biasanya. Jadi karena ngantuk jam 11 atau kadang ngantuk dulu baru terakhir baru ini. Itu saya pernah ngaji Ar-Risalah, sehingga sekarang ya saya baca dari kitab-kitab yang ada. Ya, tapi kalau saudara pernah di pesantren dulu pernah Ar-Risalah ya alhamdulillah, kalau belum ya nanti baca sendiri. Jadi itu kitab-kitab Syafi'iyah yang tentunya perlu kita tahu. Itu ya Ar-Risalah usul fikihnya Imam Syafi'i sama Al-Um fikihnya Imam Syafi'i. Ini untuk menjelaskan bahwa Sayyid Abdul Wahab Sya'rani itu bukan Syiah, tetapi dia adalah penganut Sunni, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cuman dia mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh yang langsung disampaikan kepada Sayyidina Ali. Dan ini saya akan bacanya adalah yang pinggir, yakni Al-Bayan Al-Mustafa fi Wasiyatil Mustafa, atau yang dikenal dengan Wasiyatul Mustafa. Nanti insya Allah kalau memungkinkan al-minhasannya kita baca bareng-bareng di setelah puasa ya. Kalau di Matole kan sudah pernah beberapa kali ya, sudah hafal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji kullai kadhir Gusti Allah rabbil alamin akan mengerani alam kabeh. Wassalatu wassalamu ala salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya wassalam, dan keselamatan untuk Nabi dan sahabatnya. Seperti biasa para ulama ketika membuka tulisan itu yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian baru selawat pada Nabi. Dan ini menjadi ciri bagi kita semua. Ini juga untuk mengingatkan kepada kita kalau besok kita menuliskan tulisan itu diawali dengan alhamdulillah dan selawat. Ya, kalau
panjenengan bisa memulai sekarang itu, menulis yang Mas Meki ini mulai di Instagram ya. Kajian-kajian sekarang ini di internet itu kan kajian yang satu persatu tematik gitu. Jadi kalau panjenengan yang pengen bisa nulis ya silakan ditulis, nanti dijadikan sendiri satu buku juga bagus. Ada kitab yang baru yang dikarang oleh salah satu Rais Suriah PBNU Kiai Abdul Muhajir, itu kitab Fathul Mujibul Qorib yang kita kenalkan Fathul Qoribul Mujib. Tapi kalau beliau membuat Fathul Mujibul Qorib karena dia mensarai sarannya takrib ya. Mensarai takrib itu ala kondisi Indonesia itu dibuat dalam Fathul Mujibul Qorib dan dimulai sama seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dan sebagainya. Wabah itu dan setelah ini fahadhihi wasiatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali ibn Abi Thalib. Fahadhi maka utawi iki kitab iku wasiatul Mustafa, wasiate Nabi kang dan pilih iku alaihi salatu wassalam, iku alaihi ngatase al Mustafa as-salatu tawi salawat wassalam wa selamatan alaihi salatu wassalam. Wasiat li Ali bin Abi Thalib, maring Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ola ngendikan sapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Da'a ngundang ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalautu maka sepen sapa ingsun ma'am bersama Nabi fi manzilin dalam Kanjeng Nabi. Faqala maka ngendikan sapa Nabi li ingsun ya Aliyu, hai Sayyidina Ali, anta utawi sira mini saking ingsun iku biman silati Haruna, menempati Harun bin Musa saking Nabi Musa alaihissalam. Khairu annahu la nabiyya ba'di, anda khairu annahu satamane iki perkara la nabiyya ora nabi ba'di sawise ingsun. Jadi wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi dalam wasiatul Mustafa ini adalah wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali bahwa anta minni biman silati Harun. Sayyidina Ali itu adalah seperti Harun dan Musa. Betapa dekatnya Sayyidina Ali dengan Kanjeng Nabi. Kalau dulu Harun dan Musa itu sama-sama Nabi, tetapi kalau Ali itu, Sayyidina Ali itu bukan Nabi. Yang Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Maka bagi orang-orang Syiah itu hadis ini menjadi legitimasi bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali itu orang yang paling dekat dengan Nabi. Maka bagi orang-orang Syiah sampai sekarang tidak mengakui bahwa Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu adalah orang-orang yang pernah menjadi khalifah. Kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, kalau kita baca dalam sejarah-sejarah klasik itu kan jelas bahwa ada pemimpin setelah Nabi, ada Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan kalau panjenengan membaca dalam Orientalisme itu kajian Islam yang dilakukan oleh orang-orang Barat, itu zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu adalah masa-masa yang baik setelah Nabi sampai Sayyidina Ali. Jadi
Jadi 4 sahabat itu dianggap baik tidak hanya oleh umat Islam atau sejarawan Muslim, tetapi juga oleh para sejarawan non-Muslim yang dikenal dengan istilah Orientalisme. Jadi kalau nanti panjenengan membaca itu ada Orientalisme, ada Oksidentalisme. Kalau Orientalisme adalah kajian-kajian yang dilakukan oleh orang Barat terhadap kajian-kajian keislaman. Sementara kalau Oksidentalisme adalah kajian-kajian di timur, di Islam ini yang membahas tentang orang-orang Barat. Di Usuluddin kalau panjenengan pernah itu ada namanya sejarah agama-agama, ada tentang kristologi, ada apa lagi ya, jadi kristologi itu adalah tentang Kristen itu. Kemudian ada Yudisme itu tentang Yahudi dan sebagainya. Itu kalau itu namanya Oksidentalisme. Tetapi kalau Orientalisme itu kajian-kajian orang Barat terhadap kajian-kajian di Islam. Ya, Islam itu begini ya, ini karena pembukaan nggak apa-apa ya. Jadi kita itu kalau di kalangan pesantren atau juga di IAIN, kita itu dididik untuk menjadi seorang dai, seorang yang dakwah. Kajian-kajian kita itu kajian-kajian yang dilatar belakangi oleh kajian emosional kita dalam orang Islam itu. Jadi apa yang kita pahami berarti apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau sudah tadi ke Orientalisme, kita itu jangan melawan dengan kajian-kajian kita. Kita harus berubah bahwa Islam itu tidak sekedar religion, tidak sekedar religiosity, tetapi Islam itu sebagai sebuah perdebatan keilmuan. Nah, maka kalau kita pengen mengislamkan orang-orang Barat itu, yang Orientalis itu, ya memang kita harus melakukan kajian yang murni terhadap Islam. Nah, jadi contoh begini ya, kalau kita belajar tentang sahabat-sahabat Nabi, itu ada sahabat yang kita kenal Ashabul Badar. Ashabul Badar itu adalah orang-orang sahabat-sahabat kita yang membela perang Badar. Yang kalau kita pahami dalam konteks keagamaan, ya mereka adalah sahabat-sahabat yang jihad fisabilillah. Bahkan di salah satu riwayat mengatakan Ashabul Badar itu masuk surga. Ya, kalau kita teksnya adalah konteks tadi bahwa Islam adalah sebagai sebuah pemahaman yang harus kita dakwahkan, itu memang harus begitu. Tetapi kalau Islam sebagai sebuah kajian, ya itu akan ditinggalkan oleh orang-orang kajian itu, orang-orang yang suka mengkaji tentang Islam itu. Karena dalam sejarah itu dalam Ibnul Athir, saya kebetulan juga penelitian juga, ada beberapa orang Nasrani yang masuk dalam Ashabul Badar itu. Yang saya baca ada namanya Musa Al-Ash'ari, ada juga siapa lagi, Muhairik itu. Yang mereka adalah orang-orang Muslim, orang Nasrani yang dia memang diminta untuk oleh Nabi Muhammad untuk berperang mempertahankan Madinah. Sehingga ketika Ashabul Badar itu semua dianggap masuk surga, ya berarti bukan karena membela Islamnya, kan membela tanah air. Ini kalau kita mau berdebat dengan orang Orientalisme itu, ya memang harus tadi kita ada bukti sejarah itu. Islam itu tidak disebarkan dengan pedang, tetapi Islam itu disebarkan dengan keselamatan. Buktinya adalah perang Badar. Perang Badar kalau kita dalam kajian keislaman, ya itulah perang Badar itu menandakan bahwa Islam itu bukan macam-macam kemudian harus itu. Tapi dalam kajian perang Badar itu banyak juga orang Kristen yang masuk di perang Badar itu dalam rangka mempertahankan negara Madinah. Nah, ini salah satu bukti bahwa sebagai agamawan itu memang berbeda kalau kita sebagai ilmuwan. Kalau sebagai ilmuwan memang kita harus objektif. Tapi kalau sebagai agamawan, ya memang harus kita sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau kita di masjid itu, kita jangan berlagak
ilmiah. Di masjid itu ya lagak kita adalah agama. Maka apa yang kita sampaikan, kadang kalau kita lihat kiai kan gitu ya, padahal ya materinya itu, tetapi ngomongnya kan lama sekali. Ya memang inilah sifat masalah agama itu. Ya coba kalau panjangan di TV atau di mana itu yang disampaikan itu kan mungkin sampainya dari pesantren harus ngerti kayak di Biro Nasihin di itu bisa ngerti kabeh. Tetapi ketika disampaikan oleh para dai di TV kan kayaknya menggebu, dan kadang satu hadis bisa bermenit-menit. Ya ini karena sebagai agama, tapi sebagai ilmuwan kita harus berbeda lagi. Tapi ya lagi tadi kalau mungkin ada di S2, di S3 itu bisa kita berlagak seperti ilmuwan. Tapi kalau di S1 pokoknya apa yang kita terima adalah sebuah kebaikan. Karena kalau di S1 kan berarti kita perlu menyampaikan tadi dakwah yang kita sebagai pendakwah kita dalam proses dakwah, yakni menyampaikan bahwa ini adalah ajaran yang harus dilakukan. Tapi kalau tadi bilang ke orientalisme itu memang sudah kajian-kajian yang keilmuan. Kajian keilmuan ya mereka harus dilawan dengan keilmuan. Salah satu contoh dulu ada dosen saya itu namanya siapa ya lupa di UIN Jakarta itu Moleman itu orang Belanda. Dia adalah orang orientalis yang dia kerjanya itu bukan memutarbalikkan Islam gitu. Sampai dia diutus di Belanda, di Indonesia oleh Belanda itu setelah dia menamatkan doktornya di 2 tempat. Pertama itu di Prancis, yang kedua di Mesir. Dia orang non Muslim tetapi dia studi Islam juga di Mesir itu. Dan jadi dia juga punya dokter, dan di Jakarta nggak mau pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bahasa Arab ya bahasa Inggris, karena dia bahasa Arabnya juga fasih. Jadi itu contoh bahwa banyak yang orientalis yang di Indonesia, dan tapi wallahu alam itu terakhir itu Moleman itu di akhir ayatnya katanya masuk Islam. Kemarin saya minggu kemarin juga di Salatiga bersama orang orang KSP Universitas Kristen Satya Wacana. Dia dokter dari Jerman, tapi dia juga dokter dari UIN Jakarta, UIN Jogja. Jadi fase juga Pak baca baca Quran. Yang kemarin saya sampaikan penelitian tentang kuburan. Tentang kuburan itu dia memang dokter dari UIN Jogja dan UIN dari Jerman. Jadi dia soal hadis-hadis yang berkaitan dengan kuburan juga tahu juga. Tetapi kan bukan sesuatu yang harus dilaksanakan, tapi sesuatu yang difahami kemudian diilmukan. Ya ini sekedar tentang tadi bahwa Sayyidina Ali dengan Nabi itu seperti Nabi Harun dan Nabi Musa. Makanya bagi orang Syiah ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa Sayyidina Ali adalah pewaris utama dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini usi kaliyama biwasiyatin. Ini satamana insun ibu usika wasiat sopa insun ka ing Sayyidina Ali al-yama ing dalam ikibina biwasiyatin lawan satu wasiat. In anta lawan utawi siro iku hafidhun taha reksa siraha ing wasiat istak maka urip siro hamidan mulia wa muttalan mati siro syahidan alaih mati syahid wa ba'athaka Allah lan Allah wa ba'athaka lan ngutus ka ing siro supaya Allah bisa Allah yaumul kiamat ing dalam dunia kiamat ngutus faqihan ing dadi wong kang ahli fikih aliman kang alim. Ini wasiat yang kedua yang disampaikan untuk Sayyidina Ali bahwa ini usikal yang wasiatin. Wasiat yang disampaikan Nabi kepada Sayyidina Ali apabila dilaksanakan nanti akan menjadi mulia hidupnya, menjadi syahid matinya,
dan akan mulia nanti di yaumul qiyamah. Apa wasiatnya itu? Man utawi sapane wong akala kang mangan sapa wong al halala ing halal sofa maka bersih apa tinggu agamane man warqa lan tipis sapa kalbuhu atine man walam yakun lan ora ono iku lidakwatihi maring dongane man apa hijabun aling-aling. Jadi wasiat yang jadi yang pertama itu man akal halal sofadin, barang siapa yang makan barang yang halal maka artinya bersih agamanya, walam yakun lidah hijabun, dan doa kita akan diterima. Ini yang menurut saya jadi penting bagi kita, mungkin bagi saudara-saudara sekalian yang masih muda tidak terlalu memperhatikan, tapi saya sebagai orang yang sudah tua itu betul man akal halal sofadihu warqaqalhu walam yakun litaqwati hijab. Jadi katanya kalau orang tua itu mencari hartanya itu yang halal meskipun banyak, ya kalau meskipun sedikit kan gak ya. Kalau orang tua itu dapat harta kemudian bersih cara mencarinya, maka hatinya orang tua, hatinya keluarganya, anaknya itu akan terbuka. Kalau ada orang tua yang sudah bersih mencari nafkah, kemudian anaknya tidak terbuka, itu berarti ada misunderstanding di anak itu. Jadi kalau kita sebagai anak tentu harus introspeksi, tapi kalau sebagai orang tua memang ini harus dipegang. Orang tua harus mencari harta yang halal. Agar apa? Agar satu, agamanya itu bersih, kemudian doanya itu akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ini dipakai oleh sampean. Nah, aku bodoh berarti bapakku boleh harta orang halal. Jangan begitu. Jadi harus dibalik. Kalau orang tua sudah mencari harta yang halal, aku kok masih bodoh, berarti ada sesuatu yang salah di aku itu. Mungkin introspeksi saya, mungkin cari ilmunya itu kurang belajar, atau kurang berdoa, atau kurang apa istilahnya itu ya berdoa itu, atau ya puasa atau jadi ini pegangan yang dipegang oleh orang tua, tapi bagi sampean yang orang yang jadi anak berarti harus dibalik. Oke, ini yang pertama tentang wasiat tentang makanan yang halal. Kemudian yang Aliyu, hai Sayyidina Ali, man sapane wong akala mangan sapa man asyubati ing subhat istabaha, maka diupai alaihi ingatase man dinuhu istabaha diupai istabaha alaihi dinuhu wa azlama qalbuhu lan peteng apa qalbuhu atine man. Jadi yang pertama makan barang halal atau makanan yang halal itu bersih hati kita, doanya akan diterima. Kemudian yang kedua man akala syubhat istaghali dulu adalah qalb. Kalau kita makan barang yang syubhat, maka hati kita itu menjadi gelap. Apa syubhat itu? Ya syubhat bainal halal wal haram. Jadi syubhat itu di antara halal dan haram. Yang ketiga waman akal harama waman asabana wa akala mangan sapa wa haram mata maka mati apa dulu atine man. Ini makanan haram itu apa? Tentu kita bisa melihat sendiri, ya bisa haram lidzatihi atau haram ligori. Ya makanan haram kalau yang zatnya ya ada hurmat alaikum warahmat itu wadamu walau khinzir yang berkaitan dengan itu, yang teksnya itu ada semacam itu.
tetapi juga lighairi, karena kita dapatnya itu adalah dapat dengan cara yang haram. Ada dompet jatuh, kemudian kita ambil uangnya, dompetnya ditaruh di jalan raya, itu berarti zatnya ya nggak apa-apa. Kita beli untuk beli makan, ya makanannya halal, tetapi prosesnya adalah haram. Maka akal haram bisa haram zatnya, bisa lighairi, bisa karena prosesnya itu. Maka wa qafadinuhu wa dha'afa yaqinuhu. Jadi agamanya itu tipis, wa dha'afa yaqinuhu wa hajiballah lan ngaling-ngalingi sapa Allah dakwatahu ing dongane iman. Wa qallat ibadatuhu lan sedikit apa ibadatu ibadahnya iman. Jadi ini persoalan makanan halal haram, makanan halal, kemudian syubhat, dan makanan yang haram. Jadi kalau bisa ada hadis lain itu, kalau kita makan barang yang haram, maka daging yang tumbuh itu juga haram. Apabila kita sebagai orang tua memberikan makanan kepada anaknya itu barang haram, maka anak itu juga akan tumbuh daging-daging yang haram. Makanya kita perlu bersama-sama, dan ini untuk saya kira menjadi penting bagi kita semua, tidak orang tua tidak anak, dalam persoalan makanan itu harus kita jaga halal, syubhat, dan haram. Kalau bisa ya apa yang kita makan adalah barang yang halal, dan prosesnya juga halal. Idza ghadaballahu ala ahadin, nalikane marah sapa Allah Gusti Allah ala ahadin ing atase wa razaqahu, maka berikan rezeki sapa Allah ing ahad malan ing benda haraman kang haram. Faida stadda, nalikane tenanan apa ghadabnya Allah alaihi nasiman, wakala maka makilakan sapa Allah bihi, wakala bihi maka makilakan sapa Allah bi kelawan man syaitan ing syaitan, yubariku kang berkahi sapa setan lagu maring man fi ing dalam ma wayas habahu lan ngancani apa setan lu ing man, wayas balahu lan ngetumpulaken sapa setan ing ma di dunya kelawan dunya aniti saking aku, wayas sahilu lan gampangaken lagu maring man umur dunyahu ing perkara-perkara dunyane man. Jadi yang keempat ini ya Aliyu, pesan Nabi yang keempat adalah jangan sampai Allah itu marah kepada kita semuanya. Karena apa? Kalau Allah itu marah kepada kita, razaqahu malan haraman, kita akan mendapatkan harta yang haram. Apalagi kalau betul-betul marah Allah itu, wakala bi syaitan yubariku lahu fihi wasabahu wa yashghaluhu fid dunya. Jadi jangan sampai Allah itu marah dengan kita. Kenapa Allah itu marah dengan kita? Tentu kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi perhatian bagi kita ini, wasiat-wasiat ini, agar sampai kita semua tidak sampai diberi oleh Allah, dan kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulullah ghafurur rahim,
wa biqaulillahi ghafurur rahim dan wa biqauli ya wa biqaulillahi ghafurur rahim wa yaqulullah ghafurur rahim wa yaqul ngendikan sapa Allah ghafurur kama ngapura rahim kama belas asih. Ya Aliyu Sayyidina Ali, wasiat yang kelima, masafaro ora tindak sapa ahadun wong swiji tolibal harami kan mencari barang haram masyan halem laku illa kana angin mestine ana apa syaitanu setan iku korinu koncone ngancani ahad wala rukiban dan ora jalan sopo ahad illa kana kecuali anak iku rodi fuhu apa bonceng. Jadi wasiat yang ke-5, masa farahatun talibal harami masyad illa kana asyaitanu qarinuhu wala rukiban illa kana radifuhu. Jadi yang ke-5 ini lagi-lagi soal meneruskan yang ketiga tadi, makanan yang haram. Kalau kita mencari barang yang haram, kemudian kita itu dengan cara masyan melaku, maka kita akan ditemani oleh setan. Kalau kita berjalan dengan pakai sepeda motor atau mobil, maka katanya illa kana radifuhu, setan akan mengikuti kita. Wala jama'alan orang ngumpulaken sapa ahadun wong swiji malan ing banda haraman kang haram illa akala syaiton, kecuali makan wu ing malan sapa syaitanu setan. Wala tusamma wala nasiyalan ora lupa lali sapa ahadun wong swiji ismallahi ing ismi Allah jenenge Allah taala indal jima'i nalikane jima illa syarakahu syaiton angin bersine ngancani sapa syaitonu setan fi waladi ing dalam anake ahad. Wa dzalika qalu ta'ala wa syarikum fil amwari wal aulad wa'idhum wala jama'a ahadun ma wala nasya ahadun ismallahi ta'ala. Yang selanjutnya adalah bagi orang yang lupa ketika orang itu melakukan jima. Maka kalau kita jima kemudian kita lupa illa syarakahu syaitan, kecuali setan itu akan menemani kita. Fi waladihi, anak kita itu nanti akan kecampuran anaknya setan. Ya ini diingat-ingat besok 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Ya kan kalau Mas Mail bisa 2 tahun lagi atau setahun lagi. Mas Kulo, Mas Mail. Kalau yang Mas Hakim, Mas Asif ya 5 tahun lagi paling tidak. Masyarakat ya itu pesannya Sayyidina Ali dalam persoalan jima itu. Wa dzalika qala ta'ala wa syarikum fil amwal wa syarikum lan wa syarikum lan apa namanya wa syarikum lan yang ngancani sira kabeh setan gum ing zurriyatahu fil amwali wal auladi wa'idhum. Ya Aliyu Sayyidina Ali, ini masuk yang ke-6. Layak balu orang terima sapa Allah Gusti Allah salatan ing salat bila wudu'in tanpa wudu. Ya, jelas ini salat tanpa wudu. Wala sedekatan lan ora sedekah minal harami saking
barang haram. Ya ini karena kan begini, sholat itu ya kita sudah jelas dalam Al-Quran ya, itu apa namanya, kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum. Itu satu-satunya hukum ibadah yang jelas dalam Al-Quran, itu adalah syaratnya sholat. Jadi kita sholat itu harus wudu. Maka ada kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tentu dari berasal dari ayat tadi, idza kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum. Apabila kita mau sholat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aidakum ilal marafiqi wamsahu bersukum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, kalau kita Syafi'iyah kan berarti faghsilu, membasuh ya. Tapi kalau Maliki itu tidak hanya membasuh kan, tapi apa, mengosoi gitu ya. Maka kalau dalam wudunya orang-orang Maliki itu wudu itu adalah ya tidak hanya dikucur saja, tetapi harus memang betul-betul digosoi mukanya, tangannya, kakinya. Maka bagi Maliki itu kalau batalnya kan berarti tidak apa-apa. Tempelan kulit laki-laki perempuan nggak apa-apa. Yang batal itu adalah jima. Tapi kalau Syafi'iyah kan enggak. Tempelan kulit itu batal karena wudunya kan juga enak. Wudunya kan hanya membasuh saja. Ini yang kadang namanya kita dalam fikih itu kan banyak pendapat, tetapi kita tidak boleh kemudian kita wudunya pakai Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, nanti batalnya Malikiyah. Nah, ini intiqal madzhab dalam persoalan kayak gini tidak diperbolehkan. Intiqal madzhab itu boleh kalau dalam kondisi yang darurat. Ya, kalau kita ke Mekah, kan kalau di Mekah di Masjid Haram itu kan laki-laki perempuan bareng. Ya kita memang kalau menggunakan Syafi'iyah itu ya nggak bisa muter Ka'bah itu, tawaf itu, karena pasti ya banyak orang perempuan yang kalau di kita, orang kita biasanya perempuan pada pakai ini apa, sarung tangan itu. Tapi kalau orang-orang luar Indonesia ya biasa saja, karena mereka kan tempelan kulit dengan laki-laki nggak apa-apa. Makanya itu kata ulama boleh intikal madzhab tapi dalam kondisi yang darurat. Tetapi kalau soal wudu, saya wudunya Syafi'iyah kemudian batalnya ini ya tidak boleh. Ya aliyu la yazalu, orang geser soal mukminu mukmin fi ziyadatin fi dinihi malam yakul haram. La yazalu, orang geser soal mukmin fi ziyadati fi dinihi malam yakul, selagi orang mangan sapa mukmin al harama ing haram. Jadi kalau kita menjaga hal-hal yang makanan-makanan haram, baik lidzati maupun lighairi, insyaallah agama kita akan tetap. Wa man faraqal ulama, barang siapa yang memisah atau berpisah al ulama mata maka mati qalbuhu, atine man wa amiya anta atillah wa amiya apa? Iya wa amma anta atillah, ya, artinya berarti dia tidak lagi bisa melaksanakan taat. Jadi kalau amiya di artikan buta berarti tidak bisa lagi taat kepada Allah. Ya Aliyu, Sayyidina Ali yang ke-8, mangkor Al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an walam yuhilla, lan ora menghalakan sopo man halalahu ing halal Qur'an, walam yuharrim, lan ora ngaramaken sopo man haramau ing haram Qur'an, karena maka sopo man alladzina nabzu kitaballah wa ra'azurim, karena maka sopo man karena man alladzina nabzu, alladzina pada wa kabeh
nafsu kang buang sokoman kitab Allah ing kitab Allah wara zuhurihim ing dalam belakange kikire iman. Jadi kalau kita selalu berpegang pada Al-Quran, teks Al-Quran, tetapi kita menghalalkan tidak menghalalkan kehalalannya dan tidak mengharamkan keharamannya, atau dibalik, menghalalkan hal yang haram, mengharamkan hal yang halal, maka kita dianggap sebagai nafsu kitab Allah wa ra'azuri. Kita membaca tetapi konteksnya itu atau Al-Quran itu ditaruh di belakang. Maka kalau dalam hukum Islam seperti kemarin saya sampaikan, ada istilah istihad yang dulu diprakarsa oleh Sayyidina Umar. Jadi teksnya itu kadang ke kanan tetapi maksudnya adalah ke kiri. Ini yang tahu adalah para ulama mujtahid. Maka dalam hukum Islam itu ya kalau kita bisa menjadi mujtahid maka kita melakukan istihad. Kalau kita tidak bisa menjadi mujtahid maka kita menjadi orang yang mengikuti, namanya muttabi. Ya kan, muttabi itu seperti kita tahu sholat itu karena ada babus sholat. Kita zakat ada babus zakat yang dikarang oleh para ulama dulu. Itu namanya muttabi, kita ittiba. Tapi kalau kita orang awam, ya pokoknya kata kiainya sholat itu tarawih itu 8 rakaat ya 8 rakaat, tidak tahu dasar hukumnya, namanya adalah taklid, orangnya namanya muqallid. Jadi kita itu bisa menjadi muqallid, bisa menjadi muttabi, bisa menjadi mujtahid. Kira-kira panjenengan masuk di mana? Ya jangan, kalau muqallid itu yang tidak pernah membaca kitab ya. Kalau panjenengan semua ya paling tidak muttabi lah ya. Jadi tahu dasar hukumnya dan kemudian kita melaksanakan. Tapi kalau mujtahid itu harus saya kira ya di Indonesia ya nggak ada ya. Mujtahid itu di Indonesia belum ada. Ada juga ijtihadnya, nanti tidak mujtahidnya sudah mujtahid yang hanya apa ya, tingkatan yang awal ya. Jadi hanya membedakan tarjih saja, mujtahid tarjih itu. Karena kalau membedakan kan kita umpama sekarang lagi ramai puasa, apakah orang yang dalam perjalanan itu kita perjalanan dari sini ke Aceh, apakah kita boleh berbuka, apakah kita sudah masa fatul qasar? Kalau masa fatul qasar teksnya adalah boleh, tetapi kalau kita melihat masyakoh, kayaknya naik pesawatnya tidak kesel. Kita hanya ke bandara, kemudian duduk itu kemudian adem, kemudian kita ngantuk tidur 2 jam sampai Aceh. Atau Mas Ulum mana Banjar Masin itu Pangkalan Bun ya. Ya kan ya 1 jam kayaknya sini sana itu apa mungkin 45 menit itu. Masuk pesawat juga adem, apalagi kalau kita pakai Garuda, masuk pesawat adem, nanti suruh minum, suruh banyak yang dimakan. Jadi kalau aspek masyarakat itu saya kira tidak ada jamak bagi orang yang berjalan benak itu. Tapi kalau teksnya itu namanya masafatul qasar, pokoknya dapat 70 ya, 76 km berarti sudah kita boleh menjamak dan mengkosor. Saya kira itu pembukaan pada malam hari ini. Kemudian nanti kalau besok itu Pak Nur Hanif masuk, berarti Pak Nur Hanif nanti hari Rabunya saya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali mudaimi. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa birlana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa birlana ma madaya wasi'al karami. Mustafa balli maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karam.